dari ciri fisiknya juga mirip banget dengan Michael Jackson. Perbedaannya adalah Dev ini memiliki kelainan kulit. Tapi kalau kalian perhatikan ya, fisik dari Dev itu seperti orang yang ya gagal dioperasi atau orang yang mengalami kecelakaan lalu sampai wajahnya hancur. Dan fisik seperti ini untuk orang sekelas Michael Jackson bisa saja membuat atau mengoperasi tubuhnya agar mirip seperti itu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, hari ini kita bakal ngebahas tentang rumor kematian palsu dari Michael Jackson. Kenapa hal ini bisa muncul? Kenapa rumor ini bisa rame gitu ya di media sosial? Ini bukan tanpa sebab. Banyak banget bukti-bukti yang mengarah kepada isu ini. Salah satunya mungkin yang pernah viral, yaitu sebuah video CCTV yang memperlihatkan mobil jenazah yang menurunkan seseorang yang sangat mirip dengan Michael Jackson. Nah, tapi jujur nih, hari ini gue mengangkat isu ini lagi gara-gara ada sebuah video yang beredar di sosial media yang menurut gue cukup masuk akal. Nih, kalian bisa lihat video ini. Myself from the confines of my father's criminality. He caused the fire? Yeah. He is a criminal and Kalian udah lihat sendiri ya geng, video tersebut sekarang lagi heboh. Nggak tahu deh kalau di Indonesia heboh atau enggak, tapi di luar negeri lagi rame yang memperbincangkan. Yang mana hal ini semakin memperkuat tentang isu kalau Michael Jackson itu pura-pura mati alias memalsukan kematiannya. Pasti sebagian dari kalian bakal nggak percaya dengan hal ini. Pasti banyak yang bakal bilang, ya ngapain juga orang malsuin kematiannya? Mana tuh orang kaya lagi, terkenal lagi, buat apa gitu? Bukannya hidup dia udah enak gitu ya? Ada aja gitu dia memalsukan kematiannya. Kalau dia pengangguran mah nggak apa-apa gitu ya. Pasti ada yang beranggapan kayak gitu. Nah, tapi geng, perlu kalian ketahui ya, banyak selebriti dunia yang sebenarnya tidak tahan dengan kehidupan dia sebagai seorang selebriti. Banyak yang tidak kuat atau tidak siap menerima kalau mereka itu adalah orang terkenal. Mereka adalah seorang superstar, idola. Nah, itu banyak tuh. Salah satu contohnya adalah Kurt Cobain, yang mana dia ini tidak siap menerima kalau dia adalah seorang superstar. Dia tiba-tiba depresi, stres gitu ya, akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Nah, apa yang membuat mereka ini depresi? Apa yang membuat mereka ini tidak kuat menghadapi ketenaran mereka? Nah, sebenarnya permasalahan ini terkait dengan privasi kehidupan mereka, yang mana mereka ini dituntut harus berpenampilan menarik, sehari-harinya itu selalu dipantau oleh banyak orang, oleh paparazzi, dan juga banyak gosip-gosip, dan mereka terkadang tidak boleh melakukan kesalahan apapun kalau tidak mau digosipin. Nah, hal ini ternyata menyerang mental mereka yang membuat mereka tidak tahan dengan kehidupan mereka sebagai superstar. Nah, oleh karena itu, banyak selebriti yang memilih jalan pintas untuk bisa menghadapi itu semua. Yang pertama, mereka mengakhiri hidup, atau yang kedua, mereka memalsukan kematiannya. Tapi ada juga sebagian besar selebriti yang kuat, mereka terus mengikuti gaya hidup yang seperti itu. Ada juga yang memilih untuk cuek, ada juga yang memilih untuk berhenti menjadi seorang selebriti. Yang akan kita bahas hari ini mengenai Michael Jackson, yang mana dicurigai dia ini memalsukan kematiannya. Nah, sekarang kita bahas secara lengkap beberapa bukti-bukti yang mengarah kepada isu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, sebelum kita bahas ke kronologinya, seperti biasa kita bahas dulu sedikit profil tentang Michael Jackson.
Michael Jackson, siapa yang nggak kenal gitu ya? Udah pasti sebagian besar umat manusia itu mengenal Michael Jackson, sang superstar. Nah, tetapi di sini gua ingin sedikit menginformasikan tentang profilnya dia yang sebenarnya ini informasi basic gitu ya. Jadi Michael Jackson ini bernama lengkap Michael Joseph Jackson. Nah, dia lahir di daerah Gary, Indiana pada tanggal 29 Agustus tahun 1958. Dia merupakan keturunan Afrika Amerika kulit hitam dan dia lahir dari pasangan orang tua yang bernama Joseph Walter Joe Jackson dan ibunya yang bernama Catherine Esther Scrooge. Nah, dia ini memiliki 9 saudara dan dia merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara tersebut. Nah, lalu ayahnya yang bernama Joseph itu membuat sebuah band yang bernama Jackson 5 yang beranggotakan kelima anak laki-laki di keluarga tersebut, yaitu Michael Jackson, Jackie Jackson, Tito Jackson, Jermaine Jackson, dan Marlon Jackson. Sebelum menjadi seorang penyanyi, di band yang dibentuk oleh ayahnya tersebut, Michael ini justru memainkan konga. Nah, sementara saudaranya yang bernama Marlon itu memainkan tamborin. Nah, lalu beberapa lama kemudian, Michael yang dilihat punya potensi untuk bernyanyi, akhirnya dijadikan penyanyi latar atau ya backing vokal oleh ayahnya. Dan di dalam grup band tersebut, dia juga ikut ngedance atau menari. Dan itu di saat usia dia masih 8 tahun. Nah, lalu lama-kelamaan, bakat dia dalam bernyanyi itu semakin kelihatan. Nah, akhirnya Michael serta saudaranya yang bernama Jermaine itu dijadikan penyanyi utama. Seperti yang kita tahu ya, geng, Michael Jackson ini kan sangat berbakat. Kalau kita lihat perjalanan karir dia, itu merupakan perjalanan karir yang diimpi-impikan setiap penyanyi yang ada di dunia ini. Banyak sekali prestasinya. Tapi di balik itu semua, Michael Jackson mendapatkan karir yang seperti itu tidak dengan cara yang mudah. Didikan dari orang tuanya benar-benar keras, geng. Michael Jackson dididik oleh ayahnya untuk menjadi seorang musisi terlatih itu dengan cara yang cukup keras. Jadi dia sejak kecil itu mengalami kekerasan dari ayahnya, baik secara fisik maupun mental. Seperti latihan yang harus dilakukan terus-menerus, terus juga bahkan dia sampai digesper gitu ya. Dan kalau misalkan dia salah sedikit, ayahnya akan mengeluarkan kata-kata makian. Dan ternyata memang budaya dalam mendidik anak bagi orang Afrika Amerika tuh sekeras itu, geng. Makanya mereka itu kehidupannya keras-keras. Nah, tapi ternyata semua ini berhasil. Apa yang diajarkan oleh ayahnya, kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya, itu diakui oleh Michael Jackson semuanya demi kedisiplinan agar Michael Jackson mendapatkan masa depan yang baik. Nah, lalu ketika Michael Jackson ini mulai besar namanya, mulai dikenal banyak orang, dan privasinya semakin menipis, apapun yang dilakukan menjadi pemberitaan gitu ya. Nah, di saat itulah Michael Jackson mulai merasa tidak percaya diri karena sudah mulai muncul banyaknya penyakit mental di dalam dirinya. Dia mulai sering paranoid, dia mulai sering gelisah. Nah, lalu ditambah lagi, ternyata dia mengalami sebuah penyakit yang disebut dengan vitiligo. Penyakit vitiligo ini berhubungan dengan penyakit kulit yang menyebabkan terbentuknya bercak putih, dan penyakit ini bisa terjadi kepada siapapun, tidak memandang usia. Michael Jackson yang terlahir sebagai Afrika Amerika, orang berkulit hitam, lama-lama pigmen di kulitnya itu jadi berubah. Gara-gara penyakit vitiligo yang dia derita, kulitnya itu tiba-tiba menjadi keputih-putihan. Makanya kalau kalian lihat, Michael Jackson itu sering menggunakan sarung tangan. Hal ini dia lakukan karena dia harus menutupi penyakit yang dia derita tersebut. Nah, lalu ditambah lagi karena rasa percaya dirinya yang semakin menurun, akhirnya dia banyak melakukan operasi plastik, termasuk operasi pada wajahnya. Kalau kalian perhatikan. Nah, jujur aja ini geng ya, selama ini gue pikir pigmen putih di kulitnya dia itu bener-bener pure operasi gitu. Nah, ternyata ini semua ada hubungannya dengan penyakit yang dia derita. Karena memang yang gue tahu nih ya, keluarga dia itu kan orang kulit hitam, adik-adiknya juga bisa nyanyi, kakaknya juga bisa nyanyi gitu. Nah, kok tiba-tiba ada Michael Jackson yang lahir kulit putih dan juga kulitnya itu beda banget gitu. Nah, belakangan ini gue baru tahu kalau ternyata dia ada penyakit kulit nih geng. Nah, gimana dengan kalian? Apakah kalian juga baru tahu atau memang sudah tahu sejak lama? Coba tinggalkan komentar di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kronologi kematian dari Michael Jackson. Sebelum nanti kita akan bahas beberapa kejanggalannya.
Kejadian ini berawal pada tanggal 25 Juni tahun 2009, tepat di jam 00.30 waktu setempat. Ada sebuah mobil Cadillac Escalade milik Michael Jackson yang kembali ke rumahnya di sekitar Beverly Hills. Meskipun cuaca di saat itu sedang hangat, bahkan bisa dikatakan panas gitu ya. Nah, tiba-tiba Michael Jackson mengeluhkan kalau dia kedinginan. Nah, lalu akhirnya dipanggillah dokter pribadinya dia untuk datang ke rumah tepat di jam 1 pagi. Nama dokternya ini yaitu Conrad Murray. Nah, Conrad Murray ini memberikan obat penenang agar Michael Jackson bisa tertidur. Nah, di saat itu Michael mengonsumsi berbagai macam obat tidur. Di saat itu sebenarnya banyak orang yang sudah was-was dengan apa yang diinginkan oleh Michael Jackson ini. Karena dari jam 1 sampai dengan jam 8 pagi, Michael Jackson terus-menerus menerima obat tidur baik melalui suntikan atau langsung meminum obat tersebut. Ada beberapa jenis obat yang dikonsumsi oleh Michael Jackson. Di saat itu ada tablet Valium 10 mg, lalu 2 mg Ativan, dan 2 mg Versed. Michael Jackson di saat itu sempat meminta Dr. Murray untuk memberikan dia propofol, tetapi di saat itu Murray menolaknya. Lalu kemudian di jam 10.40 Michael Jackson terus-terusan menginginkan propofol tersebut, yang akhirnya Dr. Murray yang merasa sangat khawatir dengan permintaan Michael akhirnya memberikan propofol tersebut sebanyak 25 mg. Di saat itu Murray sembari memantau detak jantung dari Michael. Dia juga mengontrol pernapasannya Michael agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di saat itu Michael tetap mengeluhkan dia tidak bisa tertidur. Nah, lalu pada akhirnya beberapa saat kemudian setelah diberikan propofol, akhirnya Michael Jackson pun bisa tertidur dengan lelap. Ketika Michael Jackson sudah tertidur tepat pada jam 10.50, di saat itu Dr. Murray mencoba untuk beristirahat, geng. Dia beristirahat sekitar 2 menitan. Dia sempat ke kamar mandi dan setelah itu dia kembali lagi ke ruangan Michael Jackson. Setelah dia kembali, dia kaget banget. Dia ngelihat Michael Jackson sudah tidak bernafas. Lalu menyadari hal itu, Murray selaku dokter pribadinya Michael Jackson langsung mengambil tindakan melakukan CPR dan juga menelpon 911. Nah, tetapi di sini ada yang aneh nih, geng ya. Pengakuan dari Murray melalui pengacaranya ini, kalau dia bilang dia itu sempat menelpon 911, pihak 911 merasa tidak pernah ada telepon yang masuk. Lalu dari track panggilan yang pernah dilakukan oleh Murray, itu sama sekali tidak ada panggilan untuk 911. Murray hanya melakukan 3 panggilan ke klinik medis di tempat dia bekerja yang terletak di Vegas. Nah, lalu dia menelpon seorang pasien untuk membicarakan hasil tes, dan yang terakhir telepon kepada temannya yang berada di Houston. Jadi nggak ada telepon ke 911. Di sini mulai agak mencurigakan nih. Nah, lalu kemudian kembali ke waktu di mana Michael Jackson meninggal dunia. Sekitar jam 12 siang, Dr. Murray ini memutuskan untuk ke dapur dan meminta bantuan. Nah, di saat itu yang ada di dapur adalah chef yang bekerja di rumah Michael Jackson bernama Kai Case. Dan ada putra tertua Michael Jackson yaitu Prince Jackson, yang mana mereka langsung panik mendengar kabar dari Dr. Murray. Mereka semua berteriak meminta tolong kepada salah satu bodyguard pribadi Michael Jackson yang bernama Alvarez. Alvarez pun bergegas masuk ke dalam kamar Michael Jackson. Baru setelah itu disusul oleh Prince dan juga Paris Jackson. Betapa kagetnya mereka melihat kondisi Michael Jackson yang sudah tidak bernyawa dengan posisi telentang, tangan terulur dan mata serta mulutnya terbuka. Nah, di saat itu Dr. Murray melihat anaknya Michael Jackson yaitu Paris dan Prince Jackson berada di sana. Nah, dia meminta kepada si Alvarez untuk membawa kedua anak ini keluar dari kamar dulu supaya tidak shock. Setelah itu, Alvarez ini kembali ke ruangan Michael Jackson dan ketika tiba, dia di sana melihat sudah ada tiang untuk menggantung kantong infus yang berada di sebelah tempat tidur Michael Jackson. Lalu ada selang oksigen di dekat hidungnya dan sebuah alat terpasang tepat di kemaluan Michael Jackson yang diketahui itu sebagai kateter untuk menampung air seni di saat seseorang yang sakit sedang tidur. Ketika Alvarez sedang berdiri di ujung tempat tidur, Dr. Murray mengambil beberapa ampul obat dan mengatakan sebuah kalimat. Dia bilang, "Ini taruh di tas," katanya. Lalu kemudian Dr. Murray ini meminta Alvarez untuk mengambil kantong infus yang masih tergantung di tiang di sebelah tempat tidur Michael Jackson. Nah, lalu memasukkan kantong tersebut ke dalam tas yang terpisah. Alvarez juga sempat melihat adanya sisa-sisa cairan berwarna putih susu yang dicurigai sebagai propofol. Lalu setelah semua barang tersebut masuk ke dalam tas, barulah Murray meminta Alvarez ini untuk menelpon 911. Nah, jadi kemungkinan nih pengakuan dari Dr. Murray yang katanya dia menelpon 911 itu bukan dia yang nelpon, karena di handphonenya nggak ada sama sekali catatan kalau dia habis nelpon 911. Jadi dia
meminta Alvarez untuk menelpon. Nah, lalu akhirnya ambulans pun tiba di rumah Michael Jackson pada jam 12.27 bersama dengan beberapa paparazzi. Tenaga medis di saat itu masih berusaha untuk menyelamatkan Michael Jackson di rumahnya terlebih dahulu. Sampai pada akhirnya kemungkinan besar untuk selamat udah kecil banget, barulah dibawa ke rumah sakit sekitar jam 1 siang. Padahal di saat itu ya, tenaga medis ini udah pada tahu kalau Michael Jackson tuh udah nggak bernyawa, udah nggak mungkin bisa ditolong lagi. Tetapi Dr. Murray itu yang memaksa untuk membawa Michael Jackson ke rumah sakit. Lalu sesampainya di rumah sakit, tenaga medis mencoba untuk melakukan penanganan terbaik, tetapi sayangnya pada jam 2.26 siang barulah Michael Jackson dinyatakan resmi meninggal dunia. Pada awalnya diagnosis meninggalnya Michael Jackson ini dikatakan gara-gara mengalami gagal jantung. Nah, namun banyak kejanggalan nih dari meninggalnya Michael Jackson yang menjadi perhatian publik, dan pihak kepolisian di saat itu juga mencurigai ada sesuatu yang terjadi dengan Michael Jackson yang tiba-tiba meninggal secara mendadak. Lalu pihak kepolisian memutuskan untuk menyelidiki penyebab dari kematian Michael Jackson ini. Nah, lalu singkat cerita pada tanggal 27 Agustus tahun 2009, tiba-tiba muncullah sebuah pernyataan yang mengatakan kalau Michael Jackson itu meninggal karena dieksekusi menggunakan propofol, yang membuat Dr. Murray lah yang dicurigai sebagai pelaku dalam kejadian ini. Karena di saat itu hanya dia, dokter pribadi Michael Jackson, yang bisa memberikan propofol kepada Michael Jackson. Nah, akhirnya Dr. Murray yang tertuduh di dalam kasus ini dijatuhi hukuman atas eksekusi tidak berencana dan dia harus dipenjara selama 4 tahun. Meskipun di dalam setiap persidangannya Dr. Murray ini membantah kalau dia sudah mengeksekusi Michael Jackson. Nah, tapi Dr. Murray ini dikabarkan hanya menjalani hukuman selama 2 tahun doang. Tepat di tanggal 28 Oktober tahun 2013 dia akhirnya dilepaskan. Nah, ada apa nih? Sekarang kita masuk ke dalam hal-hal yang mencurigakan dari kematian Michael Jackson. Meskipun di pemberitaan sudah ditetapkan kalau Michael Jackson ini meninggal dunia karena dieksekusi oleh dokter pribadinya yang bernama Dr. Murray, tetapi banyak sekali hal-hal janggal yang mengatakan kalau ini tidak benar. Tidak benarnya itu bukan berarti Dr. Murray adalah tertuduh alias orang yang difitnah, tetapi melainkan banyak yang percaya kalau Michael Jackson sebenarnya belum meninggal. Hal ini terlihat dari beberapa bukti yang tersorot oleh kamera. Yang pertama tuh bisa kita lihat dari ekspresi wajah keluarga Michael Jackson di saat prosesi pemakaman dari Michael Jackson. Terlihat ada beberapa anggota keluarga yang justru sama sekali tidak memperlihatkan wajah bersedih, dan bahkan mereka terlihat di kamera terekam sedang tertawa di pemakaman tersebut. Lalu ada hal yang aneh juga. Ketika prosesi pemakaman, biasanya kan kalau di dalam agama mereka itu jasad yang sudah dimasukkan ke dalam peti dibuka agar bisa didoakan oleh semua orang. Nah, tetapi di dalam prosesi pemakaman Michael Jackson, peti matinya tidak boleh dibuka, sehingga menimbulkan asumsi kalau sebenarnya peti mati tersebut isinya kosong. Nah, teori ini juga didukung dengan pernyataan dari seseorang yang mengaku sangat dekat dengan ibunya Michael Jackson pada tahun 2017. Orang ini mengatakan kalau sebenarnya makam dari Michael Jackson yang terletak di Forest Lawn selama itu kosong. Dikatakan kalau ibu dari Michael Jackson sengaja melakukan hal tersebut dengan alasan keamanan, dan mereka hanya memenuhi wasiat permintaan dari Michael Jackson semasa hidupnya, kata si orang ini. Ibu Michael Jackson menurut si orang ini itu sangat takut kalau nanti jasad dari Michael Jackson itu dicuri oleh orang. Nah, makanya makam Michael Jackson yang kita ketahui sekarang itu kabarnya tidak ada isinya. Nah, lalu di manakah makam asli dari Michael Jackson? Nah, menurut si orang ini, orang yang dekat dengan keluarganya Michael Jackson ini, jenazah Michael Jackson itu sudah dikremasi atau sudah dileburkan gitu ya. Jadi abunya itu ditaburkan di daerah Neverland, yaitu rumah mewah milik Michael Jackson. Lalu alasan kenapa abu kremasinya ditaburkan di rumahnya Michael Jackson, menurut keluarganya biar Michael Jackson bisa beristirahat dengan tenang di sana. Dan keluarganya sengaja membuat makam palsu di daerah Forest Lawn karena banyak legenda dari Hollywood itu dikubur di sana. Nah, tapi pernyataan dari keluarga Michael Jackson yang disampaikan oleh orang terdekatnya ini tidak mentah-mentah dipercaya oleh masyarakat banyak. Di saat itu banyak masyarakat yang lebih percaya kalau Michael Jackson justru
memalsukan kematiannya ketimbang mempercayai kalau Michael Jackson sudah dikremasi. Nah, semua pernyataan dari keluarga Michael Jackson dianggap oleh masyarakat adalah sebuah alibi gara-gara mereka sudah terlanjur ketahuan tertangkap kamera oleh paparazzi sedang tertawa-tawa di saat sesi pemakaman. Nah, udah gitu karena banyak yang udah tahu makam tersebut kosong, akhirnya mereka mengakuilah kalau makam itu memang kosong, tetapi dengan alasan kalau hal itu mereka lakukan agar jenazah Michael Jackson tidak dicuri dan memilih untuk mengkremasi jenazah Michael Jackson. Orang-orang lebih percaya kalau sebenarnya Michael Jackson memang tidak meninggal. Nah, lalu ada keanehan lain nih yang semakin memperkuat kecurigaan ini, yaitu Dr. Murray diperkerjakan oleh Michael Jackson 11 hari sebelum kematiannya dengan tujuan agar Dr. Murray bisa menjadi salah satu orang yang dipercaya oleh Michael Jackson, dan Dr. Murray itu dibayar mahal agar bisa menutupi kasus kematian dari Michael Jackson ini. Dan skenario tentang meninggalnya Michael Jackson gara-gara overdosis itu memang sudah diatur oleh mereka semua. Nah, lalu Dr. Murray diminta untuk bersabar, mendekam di penjara selama 2 tahun, padahal vonisnya 4 tahun, dan setelah keluar dia bakal hidup kaya raya dengan menyimpan rahasia sebenarnya dari Michael Jackson. Jadi di dalam kondisi ini, Murray ini memang ditugaskan oleh Michael Jackson untuk bersekongkol dengan dia agar memalsukan kematian Michael Jackson seolah-olah ini benar-benar karena overdosis. Ketika kematian dari Michael Jackson ini sudah dipalsukan dan Michael Jackson dianggap benar-benar meninggal dunia, timbul lagi nih isu dari masyarakat kalau Michael Jackson ingin mencairkan asuransi kematiannya, dan Dr. Murray dikatakan mendapatkan bagian dari asuransi tersebut. Nah, tetapi permasalahan asuransi ini tidak dapat dibuktikan, geng, karena jasad Michael Jackson kan nggak bisa dilihat. Gimana caranya mau mencairkan asuransi? Kalau misalkan ada surat kematian, otomatis pihak asuransi juga harus melihat secara fisik jasad dari Michael Jackson gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan isu tentang pencairan asuransi ini nggak ada sama sekali. Jadi tujuan dari Michael Jackson memalsukan kematiannya murni karena ingin hidup tenang. Lalu geng, konspirasi selanjutnya. Orang yang ditangani oleh tenaga medis pada tanggal 25 Juni tahun 2009 itu dikatakan bukanlah Michael Jackson. Nah, kita tarik sedikit ceritanya mengenai kronologi ketika Michael Jackson meninggal dunia di tanggal 25 Juni 2009 tersebut. Ketika itu kan tim medis datang tuh ke rumahnya Michael Jackson. Lalu kemudian sekitar 40 menitan mereka membawa Michael Jackson ke rumah sakit menggunakan ambulans. Tapi menurut keterangan dan kesaksian tim medis di saat itu, mereka sama sekali tidak mengenali siapa orang yang sedang mereka tangani atau yang sedang mereka bawa. Karena mau gimana pun ya, kalau itu benar-benar Michael Jackson gitu, nggak mungkin tim medis ini tidak mengenali orang yang mereka bawa. Mau sakitnya gimana juga orang-orang pasti tahu gitu ya, wajah dari Michael Jackson. Tetapi menurut keterangan tim medis di saat itu, orang yang mereka bawa itu lebih mirip seperti orang normal biasa yang memang sudah sakit cukup lama. Dan bahkan di dalam persidangan ketika Dr. Murray tertuduh sebagai eksekutor, tim medis ini juga memberikan keterangan kalau sosok Michael Jackson yang mereka bawa di dalam mobil ambulans itu dalam keadaan yang sangat pucat, tetapi kulitnya tidak seputih Michael Jackson gitu ya, dan orangnya sangat kurus. Kondisi fisiknya jauh banget berbeda dari Michael Jackson, yang mana pada tanggal 24 Juni 2009 atau sehari sebelum kejadian tersebut, Michael Jackson masih sangat sehat, kondisi fisiknya masih sangat prima. Nah, jadi nggak mungkin dalam satu hari perubahan fisik Michael Jackson begitu signifikan. Dari yang tadinya sehat, tiba-tiba besoknya langsung kurus kering. Dari situlah mulai muncul kecurigaan kalau di hari itu yang mereka bawa bukanlah Michael Jackson, melainkan seseorang atau pemeran pengganti untuk melancarkan pemalsuan kematiannya. Dari semua yang dicurigakan tadi, akhirnya belakangan mulailah muncul sebuah hal yang mana ini semakin memperkuat kalau Michael Jackson ini benar-benar memalsukan kematiannya, yaitu munculnya seseorang yang bernama David Rodenberg. Siapa David ini? Nah, dia ini biasa dikenal dengan nama Dave Dave, dan dia mulai muncul di publik pada tanggal 3 September tahun 2009 di sebuah variety show Larry King. Dikabarkan nih geng ya, Michael Jackson dan Dave Dave ini, menurut Dave Dave itu mereka sudah kenal selama 7 tahun, dan bahkan ada foto-fotonya geng. Kalian bisa lihat sendiri foto-fotonya di internet, kalian bisa dapat gitu ya. Nah, tapi di sini ada hal yang sedikit aneh nih. Kalau kalian perhatikan, jarak antara Dave Dave dan Michael Jackson itu jauh banget. Bahkan Michael Jackson bisa menggendong Dave Dave di dalam foto tersebut.
Lalu, kedekatan antara Michael Jackson dan Dev ini dianggap oleh Dev sudah sangat-sangat dekat. Bahkan Dev menganggap kalau Michael Jackson ini adalah ayahnya. Lalu di variety show tersebut, Dev ini diminta untuk menceritakan bagaimana hubungan persahabatan dia dengan Michael Jackson. Dan di saat Dev ini bercerita tentang dia, disitulah banyak keanehan yang terlihat. Gerak-gerik tubuh dari Dev, cara berbicaranya itu mirip banget dengan Michael Jackson. Dan dari ciri fisiknya juga mirip banget dengan Michael Jackson. Perbedaannya adalah Dev ini memiliki kelainan kulit. Tapi kalau kalian perhatikan ya, fisik dari Dev itu seperti orang yang ya gagal dioperasi atau orang yang mengalami kecelakaan lalu sampai wajahnya hancur. Dan fisik seperti ini untuk orang sekelas Michael Jackson bisa saja membuat atau mengoperasi tubuhnya agar mirip seperti itu. Nah, itulah yang menjadi kecurigaan banyak orang. Lalu di dalam hal ini sebenarnya Dev membantah semuanya. Dia membantah isu tersebut karena Dev ini memberikan bukti kalau dia pernah berfoto dengan Michael Jackson ketika dia kecil, yang secara nggak langsung dia ini mengatakan kalau dia dan Michael Jackson adalah orang yang berbeda karena dia mampu membuktikan kalau dia bisa berada dengan Michael Jackson dalam satu tempat yang sama dan bahkan ada bukti fotonya. Jadi nggak mungkin dia itu adalah Michael Jackson yang sedang menyamar. Lalu ternyata kesaksian dari Dev ini nggak cukup menjadikan orang-orang puas dengan jawaban tersebut. Orang-orang masih tetap percaya kalau Dev ini adalah Michael Jackson. Karena di dalam variety show Larry King tersebut, Dev ini mengatakan sebuah kalimat yang sering dikatakan oleh Michael Jackson, yaitu Encino House. Yang mana ketika Dev mengucapkan kata-kata tersebut, ternyata suaranya mirip sekali, bahkan logatnya mirip sekali dengan Michael Jackson. Mungkin kalian bisa dengar dulu nih cuplikannya. The visit to his Encino house, to his Encino house, to his Encino house. Think I was at the Encino house. Think I was at the Encino house. Think I was at the Encino house. Nah, itu geng. Jadi di sana nggak cuma suaranya tapi intonasinya juga sangat mirip. Nah, lalu ada ciri fisik yang lain yang bisa dilihat pada tubuh Dev. Yang mana bahu Dev ketika di variety show terlihat lebih lebar dibandingkan bahu Dev yang terlihat di dalam foto yang beredar di internet. Kok bisa perbedaannya sejauh itu? Kalian bisa lihat sendirilah perbandingannya. Dan di video interview di variety show Larry King tersebut juga terlihat gerak-gerik dari Dev ini yang cukup aneh. Dia terlihat sedikit gugup, gelisah, seolah-olah ada yang dia pendam atau dia simpan dan takut terbongkar. Lalu banyak yang mempertanyakan, jika memang Michael Jackson ini menyamar sebagai Dev, kenapa dia tidak merubah intonasi suaranya? Mengapa dia masih mempertahankan suaranya dia yang asli? Padahal Michael Jackson pernah memerankan sebuah film, yaitu film pendek. Di saat itu dia jadi seorang wali kota. Nah, di situ dia merubah suaranya jadi lebih berat. Nah, orang-orang mempertanyakan kalau memang Dev ini adalah Michael Jackson, kenapa Michael Jackson tidak mempraktikkan cara seperti itu? Ya mungkin jawabannya malas ribet kali ya, kayak Lu Cinta Luna gitu kan, capek banget gitu setiap harinya harus mempertahankan suara perempuan atau mempertahankan suara berat. Ya ujung-ujungnya kalau udah capek akhirnya kembali ke suara asli. Sampai saat sekarang ini orang-orang masih percaya jika Michael Jackson itu masih hidup dan menyamar menjadi Dev. Dan ketika gue cek gitu ya, gue mencari tahu Dev ini apakah masih hidup atau enggak. Dan ternyata Dev sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli tahun 2018 kemarin di usianya yang ke-42 tahun. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, di usianya yang ke-42 tahun. Wah, apakah benar berarti kalau itu adalah Michael Jackson selama ini? Coba deh kalian tinggalkan komentar di bawah. Nah, lalu geng, menjawab isu kenapa Michael Jackson memasukkan kematiannya lagi, apakah benar dia hanya ingin hidup tenang, tidak mau terekspos, tidak mau menjadi seorang selebriti yang privasinya terlalu tipis gitu ya, selalu menjadi pemberitaan banyak orang. Nah, ternyata di balik itu semua, dia juga punya permasalahan finansial. Dari beberapa sumber mengatakan, jika Michael Jackson itu ternyata memiliki hutang sebesar 500 juta USD atau setara dengan 7 triliun rupiah, geng. Wah, banyak
banyak banget. Nah, hutang 7 triliunnya tersebut dengan bunga sebesar 30 juta USD atau setara dengan 474 miliar rupiah. Dan permasalahan hutang ini memang dikonfirmasi oleh akuntan forensik Michael Jackson yang bernama William R. Ackerman yang mengatakan kalau pengeluaran Michael Jackson melebihi dari pendapatannya. Jadi selama ini tuh ya pendapatan dia misalkan cuma $1, tiba-tiba tuh pengeluarannya $10. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Kehidupan dan gaya hidupnya tidak sesuai dengan pendapatannya. Nah, tapi ini yang ngomong akuntan forensiknya ya geng, bukan gua. Jadi sesuai dengan data. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Michael Jackson dengan uangnya tersebut? Nah, dari perhitungan oleh akuntan forensiknya dikatakan uang Michael Jackson sering habis untuk biaya perjalanan, terus juga sedekah atau sumbangan, belanja perhiasan, dan belanja furniture. Nah, lalu uangnya juga banyak habis digunakan untuk membiayai perawatan Neverland dan gaji karyawannya. Nah, itu dia geng, misteri kematian dari Michael Jackson yang dipercaya oleh banyak orang kalau dia memalsukan kematiannya. Gimana menurut kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah.